Indonesia memang dikenal dengan keindahan alamnya sobat, banyaknya budaya, adat istiadat, seni serta keramahan penduduknya. Kata orang sih, nggak tahu deh kalau sekarang. Tapi tunggu dulu sobat. Selain keindahan yang beragam pastinya bermacam-macam cerita yang membuat bulu kudu merinding tak kalah terkenal juga loh. Orang-orang Indonesia pasti tak asing lagi dengan pembahasan kali ini. Kalau kita mengenal yang namanya Sundel Bolong, Genderuwo, Tuyul, Kolor Ijo, Suster Ngesot, dan semacamnya, ternyata ada juga loh cerita-cerita hantu yang menyeramkan lainnya. Seperti daftar berikut ini yang pastinya bikin sobat-sobat nggak bisa tidur sendirian nih. Langsung saja sobat, inilah. Tunggu sebentar ya. Cuma mau mengingatkan bagi sobat-sobat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombolnya ya sob, dan tidak ketinggalan seruput kopinya dulu. Inilah 10 daftar hantu terseram di Indonesia. Oreng Pote. Hantu yang pertama berasal dari Pulau Bawean sobat. Sebuah pulau yang terletak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tepatnya sekitar 120 km di sebelah utara pusat kota Gresik. Oreng Pote digambarkan sebagai sosok hantu berkulit putih seputih mayat dan menyerupai manusia. Hantu ini sangat dihindari karena katanya sih bisa mendatangkan kesialan atau bencana. Bukan hanya orang yang melihatnya saja sobat, tetapi juga membawa bencana bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, seperti usaha hancur, terkena penyakit aneh, bahkan sampai menyebabkan kematian. Oreng Pote diyakini memiliki beberapa wujud seperti hantu jelmaan prajurit penjajah Belanda yang tewas di Pulau Bawean. Ada juga yang mengatakan kalau hantu Oreng Pote berjalan dengan muka yang penuh dengan rasa dendam dan amarah. Penduduk Pulau Bawean sangat akrab dengan hantu yang satu ini loh. Tapi tenang aja sobat, mereka punya cara untuk menghindarinya juga, yaitu dengan cara menutup pintu rumah bila malam sudah tiba. Cara lainnya adalah dengan membuat suara-suara dari peralatan dapur sampai pagi tiba. Kira-kira, kapan tidurnya ya mereka itu sobat? Akan tetapi, di balik hantu yang menyeramkan, ternyata Pulau Bawean mempunyai banyak daerah wisata yang menakjubkan loh. Bagi sobat yang penasaran, coba deh liburan ke pulau ini. Jelangkung. Namanya memang mirip sama Jalangkung sih sobat. Kalau Jalangkung seperti permainan untuk bicara dengan hantu yang datang, nggak dijemput, dan pulang nggak diantar. Kasian banget ya, beda dengan yang satu ini ya sob. Jelangkung ini adalah sosok hantu yang memiliki wujud seperti kerangka atau mumi. Seperti hantu sebelumnya, Jelangkung juga dikatakan sebagai sosok makhluk pembawa bencana atau kesialan. Katanya sih, si Jelangkung ini sangat menyukai telur ayam sobat, makanya dia sering muncul di daerah yang sepi di sekitar kandang ayam. Menurut asal-usulnya, Jelangkung adalah arwah gentayangan dari orang yang semasa hidupnya sangat suka mencuri telur. Bahkan setelah meninggal, kebiasaannya tetap berlanjut. Bedanya kalau Jelangkung bukan mencurinya sobat, tetapi memakan isi telur tanpa memecahkan cangkangnya. Ada yang mengatakan kalau Jelangkung tidak mengganggu manusia, tapi ada juga yang mengatakan kalau Jelangkung mengejar orang yang dia temui. Bahkan orang yang bersentuhan dengannya akan meninggal dengan luka bakar di bagian tubuh yang bersentuhan. Menurut cerita, Jelangkung kadang juga berwujud seperti asap dengan tengkorak yang melayang-layang untuk memudahkan aksinya memakan telur ayam. Yang benar yang mana ya sob kira-kira? Nah, yang punya usaha ayam petelur, hati-hati ya sobat. Siapa tahu dia datang ngambil telur 10 piring. Lumayan kan kalau dijual. Dijual apa dimakan ya? Maryaban. Maryaban adalah hantu atau siluman yang hidup di pedalaman Kalimantan. Hantu ini memiliki tubuh yang besar dan bulu lebat di tubuhnya. Masyarakat Kalimantan juga suka berburu maryaban untuk diambil bulu dan minyaknya. Konon katanya sih, bulu dan minyak tersebut bisa membuat orang yang disuka seperti terkena pelet. Baru kali ini nih ada hantu jadi buronan. Dimana lagi kalau bukan di negeri Konoha ya sob? Hantu maryaban suka minum darah dan biasanya mereka menangkap manusia yang sendirian di dalam hutan. Mereka akan membunuh manusia tersebut dengan menghisap semua darahnya sampai habis. Pada kondisi tertentu, sebenarnya makhluk ini sangat ganas dan bisa membunuh manusia kapan saja loh, apalagi jika berada di wilayah kekuasaannya. Dikatakan bahwa maryaban bisa menyerang manusia. Menurut versi lain, makhluk ini juga bisa menyamar menjadi manusia sobat. Jadi harus berhati-hati jika berada di hutan, karena bisa saja ia menyamar menjadi rekan kita. Kalau di luar negeri, kayaknya ada makhluk terkenal yang tinggal di hutan bernama Bigfoot ya sobat? Apa mungkin masih keluarga ya? Walaupun gak seseram cerita di Konoha sih, memang sih makhluk ini diburu. Tapi belum ada bukti resmi yang mengatakan kalau maryaban pernah tertangkap. Ada info lainnya nggak dari Kalimantan nih? Begu Ganjang? Di wilayah Sumatera Utara ada sosok hantu yang tak kalah menakutkan, yaitu Begu Ganjang. Orang dari Tapanuli biasanya tahu mengenai hantu yang satu ini. Karena kepercayaan orang Tapanuli akan makhluk gaib masih sangat kental, jika ada warganya yang meninggal misterius, maka yang biasanya disalahkan adalah hantu ini sobat. Cerita lainnya, Begu Ganjang ini umumnya dipercaya sebagai sebuah makhluk gaib yang memiliki nilai negatif di tengah masyarakat. Mengutip dari Detik Sumatera Utara pada sebuah artikel yang ditulis Haris Maulana. Dijelaskannya, Begu dalam budaya Batak merupakan sesosok makhluk gaib yang berasal dari makhluk hidup atau lokasi tertentu. Manusia yang mati, ruh atau tondinya dipercayai oleh masyarakat akan berubah menjadi begu. Begu ini juga dipercaya memiliki strata.
Makanya, orang Batak dahulu sangat menghormati orang tuanya bahkan sampai lama sesudah meninggal. Tidak jarang juga diberikan makanan, dibangunkan rumahnya, dan lain-lain layaknya manusia hidup loh sobat. Dikatakan juga bahwa begu ganjang ini merupakan sejenis makhluk gaib yang bisa dipelihara dan dimanfaatkan oleh manusia tertentu sebagaimana kepercayaan terhadap tuyul dalam masyarakat Jawa. Tidak jarang terjadi pengusiran bahkan sampai pada pembunuhan pada orang-orang yang dicurigai atau dituduh sebagai pemilik begu ganjang tersebut. Gimana nih yang orang-orang Batak? Bener gak sih? Glundung Plecek. Hantu Glundung Plecek yang ada di Pulau Jawa ini merupakan kepala manusia yang terlepas dari tubuhnya. Hantu ini suka mengitari jalanan dan membuat manusia yang melihatnya jadi ketakutan loh. Glundung Plecek atau juga dikenal dengan nama Glundung Pringis ini jatuh seperti durian atau kelapa. Dan saat orang yang mendengar mau mengambilnya, buah tersebut akan berubah menjadi kepala dan membuat orang tersebut menjadi kaget dan ketakutan. Saat orang yang mengambil itu lari, hantu ini terus mengejar hingga orang itu terjatuh. Nah, yang ini kok rada lucu ya sobat. Jadi ingat waktu diceritain sama nenek di kampung. Kuyang? Kalau yang ini pasti sobat-sobat pernah dengar nih. Kuyang terkenal di daerah Kalimantan. Kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan sama sekali. Kuyang sebenarnya wanita yang memiliki ilmu hitam untuk bisa hidup abadi. Kuyang ini dikatakan dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Dalam cerita lain, Kuyang ini mencari mangsa janin yang masih di dalam kandungan atau bayi yang baru lahir loh sobat. Kuyang mempunyai 2 gigi di sisi kiri dan kanan mulutnya dan biasanya mencari mangsa pada malam hari. Untuk mengelabui korbannya, Kuyang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi burung atau kucing. Kuyang ini biasanya mendatangi wanita yang sedang hamil besar dan mengusap perutnya. Hati-hati ya buat ibu yang sedang hamil. Awas kalau si Anabul mendekat, jangan-jangan. Menurut cerita, Kuyang bisa diusir dengan cara meletakkan sisir, cermin, dan pisau di sekitar ibu melahirkan. Ada juga yang mengatakan kalau menggantung mahkota buah nanas di pintu rumah bisa mencegah si Kuyang ini untuk masuk. Banaspati. Nama Banaspati mulai sering terdengar di telinga orang Indonesia sobat. Alasan hantu ini tidak begitu terkenal adalah karena hantu ini hanya ada di daerah tertentu saja. Tapi warga Jawa Tengah biasanya tahu apa itu Banaspati. Banaspati berbentuk bola dengan api menyala-nyala. Dan katanya sih bisa membakar dan menghisap darah manusia. Bener nggak sih? Menurut cerita, Banaspati adalah perwujudan manusia yang mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi. Ketika meninggal, orang ini akan berubah menjadi Banaspati. Banaspati memiliki sifat negatif sehingga harus dihindari. Untuk bisa selamat dari serangannya, orang harus lari secepat mungkin dan menceburkan diri ke sungai. Semoga di sungainya nggak ada buaya ya sobat. Daripada lolos dari mulut harimau, malah masuk ke mulut buaya. Sial deh. Itu penjelasan singkatnya ya sobat. Di versi lain ternyata Banaspati memiliki nama berbeda loh, tapi tiap cerita ada kesamaan yaitu melibatkan santet atau ilmu hitam. Nah, kalau menurut sejarahnya Banaspati berhubungan dengan makhluk gaib berupa jin penguasa samudra di zaman kerajaan Majapahit. Di versi lain lagi, Banaspati dikaitkan dengan cerita di agama Hindu karena ada kemiripan karakter, tepatnya di cerita Dewa Siwa. Tapi bila dilihat dari sejarah budaya, Banaspati merupakan sosok pelindung atau penolak bala yang sosoknya dipakai sebagai penjaga pintu masuk kuil atau candi di India. Nah, kalau bicara tentang candi, pasti berhubungan dengan agama Hindu sobat. Yang paling populer tetaplah bola api yang melayang-layang dan biasanya ditemui di antara pepohonan di hutan. Mau percaya yang mana sobat? Antu Banyu. Nah, kalau yang satu ini cerita dari Sumatera Selatan sobat, dikutip dari dream.co.id. Orang-orang Sumatera Selatan mengenal Antu Banyu sebagai hantu yang mendiami Sungai Musi dan Muara II. Tak ada yang tahu seperti apa sosok hantu ini sebenarnya sobat. Konon katanya sih, hantu ini berwujud seperti wanita berambut panjang dan memiliki tubuh yang sangat berat. Itulah kenapa setiap kapal yang dinaiki oleh Antu Banyu selalu tenggelam. Orang yang menaiki kapal tersebut akan dibunuh dan dimakan oleh Antu Banyu. Dan bila mayatnya ditemukan, akan terlihat lubang di bagian ubun-ubun dan punggungnya. Menurut seorang tour guide bernama Udin Marogan kepada Detik Travel, berdasarkan pengalamannya kehadiran Antu Banyu dapat dideteksi lewat beberapa tanda. Antara lain, air sungai berwarna coklat susu, permukaan air tenang, tetapi bagian bawah permukaannya berputar-putar, atau permukaan air terasa hangat, tetapi bagian bawahnya dingin. Menurut cerita, Antu Banyu ini ada karena seringnya ada orang yang tenggelam di Sungai Musi. Dari catatan kepolisian dan jurnalis, banyak laporan orang tenggelam di Sungai Musi. Dan kalau dilihat dari asal-usulnya, Antu Banyu merupakan seorang putri yang menceburkan dirinya di Sungai Musi karena tidak tahan dengan bau suaminya yang seorang putra mahkota. Nah, Antu Banyu disebut memiliki ciri-ciri berbau busuk dan amis. Masyarakat mempercayai sosok ini muncul saat air sungai mulai pasang atau menjelang maghrib. Saat sosok Antu Banyu muncul, diyakini orang-orang yang masih berada di pinggir sungai akan hanyut. Suanggi. Suanggi adalah hantu yang terkenal di Papua dan Maluku. Berdasarkan cerita sekitar, Suanggi merupakan jelmaan penyihir atau dukun yang memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi. Suanggi disebut bisa berubah menjadi sosok wanita cantik yang suka mengincar pria hidung belang. Ia nantinya akan menyerang dan memakan alat vital si pria.
hancur deh masa depannya. Menurut cerita, Swangi akan berubah menjadi cicak agar bisa dengan mudah memasuki rumah korbannya. Kedatangan Swangi ditandai dengan bola api yang berputar-putar di sekitar rumah korbannya. Cerita yang populer di daerah Papua ini memang menyeramkan sobat, tapi ada versi lain dari ceritanya loh. Katanya sih, Swangi sebenarnya penduduk desa yang mempunyai kekuatan mistis sangat sakti sobat. Karena yang dipraktekkannya adalah ilmu hitam, dia memakan daging manusia untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Menurut buku hantu oleh Urban Legend, dalam kehidupan sehari-hari, Swangi adalah manusia biasa. Namun, karena memiliki ilmu untuk melukai dan membunuh orang secara misterius, Swangi kerap diminta oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan pada musuh atau orang yang tidak disukai. Biasanya sih, Swangi melakukan aksinya secara berkelompok, dan ada dua metode yang biasa dipakainya. Pertama, dengan cara mistis, yaitu dengan mengirim benda-benda ke tubuh korbannya hingga si korban menjadi kesakitan bahkan sampai meninggal dunia. Cara kedua adalah membunuh korban secara langsung. Agar aksinya berhasil dan tidak diketahui orang lain, Swangi akan mengintai korbannya terlebih dahulu. Nah, ketika situasi dirasa aman, Swangi melempar korban dengan batu kecil atau tanah yang sudah diberi mantra-mantra agar korban pingsan. Setelah itu, Swangi dengan kejam membunuh korban, lalu menjilati lukanya sampai luka itu menutup kembali. Konon juga katanya sih Swangi akan menghidupkan kembali korban tersebut dan berjalan menuju banyak orang. Setelah itu korban akan tiba-tiba meninggal karena sakit atau dengan cara yang wajar. Bener gak ya? Yang dari Papua bisa dijelasin di komentar dong. Parakang. Jenis hantu ini berasal dari Sulawesi Selatan. Parakang sangat suka memangsa anak-anak yang ditinggal sendiri oleh orang tuanya. Hantu ini menyerupai manusia tapi rambutnya berantakan dan mempunyai bau yang khas. Terkadang Parakang suka merubah wujudnya menjadi hewan seperti kucing atau anjing, maka kaki bagian belakangnya akan lebih panjang. Dan ketika berjalan hewan perwujudan Parakang ini terlihat berjalan menunduk di bagian kepalanya. Bila seseorang terkena gigitannya, maka akan mengalami gangguan pencernaan hingga buang air selalu berdarah. Duh, kasihan banget deh si Anabul. Selalu jadi tersangka nih. Ada juga sih yang mengatakan kalau Parakang berbentuk seperti kuyang, tapi yang diincarnya bukan bayi atau janin, melainkan anak kecil. Kalau ada versi cerita lainnya, bisa tambahkan di kolom komentar ya sob.